Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam harmoni hukum. Bersua lagi dengan kita pada sore hari ini, masih dengan tajuk ngobrol santai bareng dengan anak muda inspiratif, ya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di tengah-tengah kita sahabat harmoni hukum Nurul Habaib Al-Mukarramah, atau biasanya kita memanggilnya Lulu. Jadi teman-teman bisa manggil Lulu di mana saja Anda ketemu dengan Habaib. Beliau saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unhas tentunya, dan dengan berbagai aktivitas yang Lulu geluti hari ini, misalnya di International Law Student Association FHUK, di Green Youth Movement, dan sekarang atau di tahun 2021 kemarin Lulu juga dipercaya sebagai Director General of Makassar Model United Nations 2021. Dan di samping itu tentunya Lulu juga sangat aktif di kegiatan ilmiah, berbagai konferensi dan presentase baik dalam dan luar negeri telah diikuti oleh Lulu, sehingga kenapa kemudian dia menjadi sangat inspiratif di usia yang sangat muda tentunya. Dan salah satu konferensi yang pernah diikuti adalah International Conference on Climate Change ICC 6 pada tahun 2021 yang masih dilaksanakan juga secara virtual. Dan pada tahun 2021 sahabat harmoni hukum, Lulu ini adalah salah satu dari awardee ISMA, ya, jadi satu beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia, dan beliau dapatnya di University atau Glasgow University di Scotland. Dan menariknya adalah sahabat harmoni hukum, karena di tahun itu juga di Glasgow dilaksanakan COP 26, dan pada saat yang bersamaan Lulu merupakan salah satu partisipan yang memiliki kebahagiaan mungkin tentunya dan kesempatan yang sangat luar biasa bisa menghadiri satu event internasional yang sangat prestisius menurut saya. Sehingga dengan beragam aktivitas yang Lulu lakoni hari ini di sela kesibukannya sebagai seorang mahasiswa, tentunya ini menjadi sangat menarik sekali. Apalagi memang beliau adalah, atau Lulu ini sangat aktif di isu-isu lingkungan hidup yang memang hari ini sahabat harmoni hukum bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup. Jadi sangat tepat menghadirkan seorang anak muda yang sangat inspiratif. Selamat sore, Lu. Selamat sore, Pak Mas. Iya, aduh Lu, lama lagi ya. Kita hanya biasanya ngomongnya lewat WA dan lain sebagainya. Jarang deh, hampir nggak pernah kita ketemu. Lu. Pertanyaan pertama kami, sejak kapan sih sebenarnya Lulu mulai tertarik dengan isu-isu lingkungan hidup? Dan apakah ada satu peristiwa tertentu yang menggugah Lulu untuk begitu care dengan isu-isu lingkungan hidup? Sebelumnya saya terima kasih banget kepada Pak Maskun dan tim Harmoni Hukum yang udah ngajak Lulu buat sharing di diskusi kali ini. Nah, kalau soalan awal mula tuh menurutku harus narik balik lagi pas awal-awal masuk kuliah gitu. Karena awalnya bingung antara mau masuk HI atau hukum gitu kan. Dan pada akhirnya tahu kalau misalnya hukum itu mengakomodir lewat hukum internasional. Dan waktu itu masuk hukum dengan paradigma bahwa nggak tahu kalau misalnya ada hukum lingkungan internasional gitu kan. Waktu itu ya masih dalam proses bimbang, cari konsentrasi di mana ini. Terus pada akhirnya sampai di semester 3 sempat belajar hukum internasional, dan pada waktu itu kita belajar soal kebakaran hutan dan lahan. Nah, di situ mulai agak ada kesadaran bahwa ternyata isu lingkungan itu tidak cuma digeluti oleh anak-anak misalnya teknik lingkungan atau ilmu lingkungan murni, tapi juga ternyata dari segi hukum. Nah, setelah itu kemudian ini menurut saya momen yang bikin life changing lah. Misalnya ini stepping stone pada saat waktu itu ya Pak Maskun ya menawarkan project riset ke Lulu, dan waktu itu kita riset soal plastic pollution. Dan itu bagaimana dampaknya terhadap biota laut dan juga pencemarannya di laut itu sendiri. Waktu itu saya yang masih agak 50-50 begitu untuk concern di isu lingkungan, ya mencoba untuk menggeluti di bidang itu dan melakukan riset sesuai dengan part yang diberikan.
Contohnya yaitu sources sampah plastik itu sendiri, dan kemudian bagaimana dampaknya terhadap lingkungan laut. Yeah. Waktu mencari tahu soal sourcesnya itu memang ya masih biasa-biasa aja, bahwa memang banyak sektor begitu yang berkontribusi terhadap sampah plastik, tapi yang membuat saya tergugah itu dan kaget itu pada saat tahu impactnya. Impactnya itu pada saat searching terus menerus, bahwa misalnya biota laut ya banyak yang tersedak, atau misalnya banyak kematian, bahkan kayak ikan-ikan what should I say, ikan-ikan yang purba begitu kan, extinct gara-gara sampah plastik. Nah itu menurut saya jadi life changing moment, karena saya pikir wah, saya tidak pernah tahu kalau masalah lingkungan itu akan berdampak separah ini gitu. Dan ditambah lagi dengan diskusi-diskusi yang berjalan selama riset itu, ada banyak hal yang menurut saya, misalnya kurangnya misalnya kepedulian orang-orang, concernnya yang belum terbangun di masyarakat, yang membuat saya makin berpikir bahwa kalau misalnya bukan saya yang bergerak untuk mencoba mengatasi isu ini, atau setidaknya bersuara untuk raising concern terkait isu lingkungan, ya siapa lagi gitu. Nah pada akhirnya mulailah saya belajar terkait lingkungan, dan juga pada saat ini mungkin mengerucut ke isu climate change begitu. Dan kemudian dan itu menurut saya prosesnya panjang, dan sampai sekarang pun masih perlu belajar, karena ya isu lingkungan itu multisektoral gitu, tidak cuma dilihat dari sisi hukum gitu, tapi juga dari sisi politik dan juga dari sisi ekonomi. Jadi butuh pendekatan yang memang ya komprehensif untuk bisa memahami isu lingkungan, dan sampai sekarang masih belajar. Jadi itu sih kalau dibilang momen yang menjadi tahap awal bisa concern ke isu lingkungan hidup, Pak. Ya, dan menurut Lulu bahwa memang harusnya memang anak muda di dunia gitu ya, termasuk kita di Indonesia, bahkan kita di Sulawesi Selatan ini memang harus begitu menaruh perhatian yang begitu besar ya terhadap isu-isu lingkungan, apalagi anak-anak hukum gitu, mau meluangkan waktu mungkin untuk belajar hukum lingkungan dan mempelajari isu-isu lingkungan seperti itu mungkin lo ya. Terus gimana nih? Ini kan tahu banget saya, sependek pengetahuan kami di Harmoni Hukum, Lulu begitu merupakan salah satu anak hukum yang sangat aktif ya, kalau boleh dibilang super aktif lah untuk berbagai kegiatan yang sangat inspiratif seperti itu. Dan konsennya tadi yang Lulu sudah sampaikan di lingkungan tentunya. Ini gimana sih Lulu membagi kesibukan kuliah, organisasi, dan yang paling luar biasa tahun kemarin ketika Lulu memenangkan satu grant yang menurut saya yang grant ISMA, yang kemudian mengantarkan Lulu ke COP26 di Glasgow, sebuah pengalaman yang menurut saya pun sebenarnya sahabat Harmoni Hukum belum pernah ikut COP nih sampai sudah putaran ke-26. Jadi Lulu luar biasa. Itu gimana? Bisa cerita nggak ke sahabat Harmoni Hukum? Kalau soalan, ya pertama soal manajemen waktu, dan pertanyaan kedua soal ISMA. Oke, yang pertama soal manajemen waktu, saya sadar bahwa pendekatan seseorang untuk memanage waktu itu berbeda-beda. Everyone has their own way to manage their time gitu kan. Waktu itu memang aku terbiasa untuk multitasking dan mencoba untuk membuat hidup itu sedetail mungkin di manage hari ke hari, misalnya jam segini sampai jam segini ngapain gitu. Jadi itu yang sangat-sangat membantu saya untuk menjadi ya sebisa mungkin selalu tepat waktu untuk ikut sebuah acara atau apapun itu. Dan yang kedua, untuk misalnya kita ambil kesempatan, tapi ya jangan sampai misalnya overlapping gitu dari satu kegiatan dan kegiatan yang lain, sehingga bisa optimal performanya di event yang kita ikuti itu. Dan kalau misalnya membagi waktu kesibukan gitu, menurut aku ya setting priority scale itu perlu, terutama ya walaupun misalnya kita berkecimpung di dunia organisasi ataupun event-event lainnya, tapi yang terpenting karena aku adalah mahasiswa, tujuan utama aku adalah kuliah, jadi ya top priority kuliah dulu. Gitu. Top priority kuliah, plusnya itu adalah organisasi dan event-event lainnya. Sehingga kalau misalnya ada kegiatan yang clash dengan kuliah, lebih baik saya utamakan dulu kuliah dibanding event lainnya. Dan itu yang membantu saya untuk guiding time management hingga saat ini.
Ya, sahabat Harmoni Hukum, jadi menarik tadi yang disampaikan Lulu bahwa ternyata memang time management itu menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan dan yang paling terpenting adalah top priority. Itu bisa lebih dijelaskan lebih detail lagi nggak Lu? Utamanya ketika misalnya tadi ketika terjadi konflik antara waktu kuliah dan organisasi, Lulu kemudian harus memilih kuliah tentunya, dan di tengah-tengah apalagi kan kemarin ini kita masih di posisi pandemi nih, dan sekarang kita move ke endemi gitu. Jadi kecenderungannya bahwa ada ruang yang bagaimana Lulu mau memanfaatkan begitu waktu yang sangat luar biasa di 2 tahun dengan seabrek kegiatan sampai kemudian ke ISMA yang kemarin itu gimana lo? Boleh dicerita nggak ke sahabat Harmoni Hukum? Iya, kalau misalnya soal time management, nah ini menurutku adalah salah satu poin plus ya dari pandemi itu sendiri, karena kita istilahnya work from home gitu ya, work from home atau sekolah dari rumah gitu. Jadinya waktu itu tidak banyak terhabiskan di perjalanan ke kampus atau kemana, karena ya rumah jauh 12 kilo dari kampus, jadinya ya commuting itu memakan waktu yang lama gitu, dan itu adalah salah satu poin plus dari pandemi. Dan pandemi mau tidak mau memaksa kita untuk ya pindah semuanya menjadi online gitu kan, jadinya ya hal-hal menjadi lebih aksesibel, dan tentunya itu lebih memudahkan kita untuk multitasking. Jadi menurut saya soalan apalagi time management di sisi pandemi ini, dulunya yang saya harus mengatur jadwal, apalagi harus memikirkan waktu perjalanan dan juga satu ke tempat lainnya lagi, itu tidak terlalu menjadi concern ketika pandemi. Terutama kalau misalnya ada kuliah, misalnya jam kuliah misalnya di jam 1 sampai jam 2 atau jam 2.50, terus ada kegiatan di jam 3, itu tidak perlu worry untuk terlambat datang gitu. Jadi still manageable gitu. Dan menurut aku ya yang terpenting itu sih yang setting priority. Kalau misalnya kita prioritasnya di tahap ini adalah sekolah, ya kita harus utamakan ya waktu untuk sekolah gitu. Kalau misalnya waktu-waktu yang dipropose untuk ikut event atau misalnya ikut konferensi atau yang lainnya, itu bisa mengakomodir time schedule yang free, yang lowong, nah itu totally fine, I'm open for that gitu. Jadi ya tergantung pinter-pinternya kita melihat apakah ada waktu luang gitu untuk bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Oke Lu kan kita juga sama tahu bahwa Lulu adalah salah satu awardee ya di Fakultas Hukum Unhas, dan kalau nggak salah sih waktu di zamannya Lulu itu hanya ada 14 orang ya dari Unhas ya, dan salah satunya adalah Lulu karena kebetulan dari Fakultas Hukum ada 5 ya. Itu apa sih yang Lulu rasakan gitu sebagai seorang mahasiswa hukum ketika memenangkan satu grant yang menurut saya itu sangat luar biasa, bisa tinggal di kampungnya orang ya, di negara orang gitu ya. Itu berbekal ya kuliah kan seperti itu, atau gimana sih? Boleh cerita dikit nggak itu lo? Sebenarnya tentang ISMA itu apa gitu, boleh juga lah teman-teman, karena penting bahwa bagi sahabat Harmoni Hukum. Iya, mungkin ya ini bakalan long story, tapi ya saya akan coba ya jelaskan sesingkat mungkin. Mungkin dari awal memang saya punya mimpi buat kuliah di luar negeri, cari opportunity bagaimanapun biar bisa di luar negeri dari SMA. Dan dari SMA udah coba ikut pertukaran pelajar ini, ikut pertukaran pelajar itu, seleksi ini itu, gagal. Tapi waktu itu pernah sempat lolos 1 kali misalnya ke Aussie, ke Australia itu, tapi suruh bayar kan. Saya pikir kayaknya ya aku harus cari opportunity yang emang benar-benar fully funded gitu. Iya, betul. Nah, awalnya itu kan ya udah oke, kalau gitu mungkin belum rezeki pas SMA. Ya, waktu itu berangsur-angsur fokus hidup makin bergeser, yang awalnya pengen banget ngebat buat kuliah di luar negeri, jadinya ya jalani aja dulu gitu kan. Tapi tiba-tiba di semester 4 itu ada ISMA. Terus ada ISMA itu ya, kalau teman-teman tahu, Indonesia International Student Mobility Award atau Mobilitas Mahasiswa Internasional Indonesia. Nah itu waktu itu ya dapat info soal ISMA, terus coba ikut sosialisasinya, dan kemudian di situ saya sudah mendeteksi satu kendala.
sertifikat tes bahasa Inggris saya itu expire. Iya. Dan kemudian saya bingung harus seperti apa. Untungnya ada alternatif lain yang membolehkan saya untuk mengambil sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang hanya keluar dalam waktu 48 jam. Tapi masalahnya adalah saya harus belajar kembali dari awal soal bahasa Inggris ini. Jadi ya kembali lagi time management. Iya. Sembari mengikuti kuliah, saya mengalokasikan waktu 2 jam setiap hari itu untuk menyelesaikan soal-soal tes bahasa Inggris, untuk mempersiapkan diri ke tes tersebut, tes benerannya. Waktu itu sampai semingguan gitu tes full tiap hari 2 jam. Itu latihan dulu ya. Latihan dan latihannya sendiri. Ya. Latihannya sendiri, dan kemudian memberanikan diri ambil tes. Dan pada saat ambil tes ya terkendala lagi, entah kenapa. Terkendala lagi. Banyak banget kendalanya itu. Waktu itu memang entah kenapa ya, tiba-tiba ya saya sudah sering cerita kalau saya kursor saya lari ke atas dan tertutup tiba-tiba, dan tesnya nggak bisa divalidasi, bingung lah saya, dan akhirnya I don't know why ternyata start buttonnya masih bisa dipencet dan coba tes lagi gitu, dan udah was-was menunggu takutnya nggak bisa divalidasi kan Pak. Nah itu akhirnya alhamdulillah hasilnya ya di luar dari ekspektasi dan di atas dari yang diminta minimum requirement-nya gitu. Waktu itu aku juga udah coba memilih 3 opsi universitas. Awalnya pengen ke British Columbia atau di Maastricht, terus di Glasgow. Tapi alasan aku milih 3 kampus ini sebenarnya dari lingkungan. Nah dari ilmu hukum lingkungan itu yang aku pengen gelutin, pengen cari tahu apa sih kayak sisi-sisi lain dari lingkungan itu sendiri, baik dari kebijakan publik, dari ilmu lingkungan secara murni maupun dari sisi ekonominya. Dan kemudian 3 university ini mengakomodir itu. Pada akhirnya pilihanku jatuh di University of Glasgow dan daftar ke sana. Waktu itu ya menjalani proses seperti layaknya tes beasiswa. Tahap 1 berkas dan esai, kemudian tunggu pengumuman tahap 2 lolos ke wawancara, dan tahap 3 ya lolos, dan pada akhirnya ya alhamdulillah jadi salah satu bagian yang lolos gitu kan. Alhamdulillah waktu itu. Dan kemudian di situ mungkin sekitaran bulan Juni baru sadar kalau misalnya ternyata COP26 itu di Glasgow. Nah itu waktu itu saya pikir baru tahu kalau misalnya COP26 di Glasgow. Jadi aku yang baru tahu soal info itu langsung kontak siapapun yang aku bisa kontak untuk tanya bisa nggak kalau misalnya saya ikut participating di dalam gitu di Blue Zone. Kan soalnya COP26 itu ada 2 zona. Pertama tuh zona biru dan zona hijau, Blue Zone dan Green Zone. Blue Zone itu adalah zona di mana world leaders itu atau pemimpin-pemimpin negara itu berdiskusi dan mengeluarkan yang namanya Glasgow Climate Pact pada akhirnya. Dan kemudian di Green Zone itu ya di sanalah juga zona yang diperuntukkan untuk masyarakat umum untuk melihat bagaimana sih conference-nya berjalan dan apa sih inisiatif-inisiatif berbasis iklim yang ditawarkan dari NGO maupun dari government organization. Nah di situ saya yang mencoba mengontak siapapun waktu itu, jawabannya ya satu, sayang sekali tapi ya, pendaftarannya sudah tutup dari bulan bulan Maret kayaknya sudah tutup. Jadi pada akhirnya saya cari lagi ya, baiklah kalau begitu saya coba cari opportunity bagaimana caranya masuk di Green Zone. Nah waktu itu Extinction Rebellion di UK, di sana di Glasgow kan ada XR cabang Glasgow gitu. Nah mereka membuka kesempatan untuk ikut berpartisipasi di Green Zone yang itu Global Day of Action namanya. Nah aku daftar di situ, dan kemudian tidak hanya itu, ternyata University of Glasgow juga melakukan konferensi akademik yang mana diselenggarakan itu dalam rangkaian COP26 yang namanya Climate Law and Governance Day. Nah akhirnya karena pendaftarannya masih buka ya saya ikut keduanya. Dan pada akhirnya ya di situ saya belajar banyak, apalagi soal-soal hukum lingkungan, climate law, dan itu kita bisa melihat bagaimana perspektif para scientist, baik itu scientist dari ilmu murni dan juga dari climate law scientist juga di situ. Dan tidak hanya itu, di situ saya melihat bahwa menarik banget karena interaksi antara climate law dan juga scientific evidence itu benar-benar ada. Kayak misalnya saya pernah ikut salah satu panel diskusi
di mana research papernya itu dia mengkombinasikan antara ini soal asidifikasi laut, pengasaman laut. Waktu itu dari pihak saintifik dan juga pihak hukumnya, dari segi hukum dan saintifik itu berkolaborasi bersama bagaimana caranya biar kita bisa membuktikan secara saintifik bahwa ada pengasaman air laut, dan secara legal itu kita harus bergerak untuk itu. Jadi itu menurutku kolaborasi yang sangat menarik karena jarang-jarang ada isu lingkungan yang mau saling supplementary each other gitu kan. Walaupun kita sadar bahwa ternyata isu lingkungan itu sebenarnya multidisiplin. Betul sekali, Pak. Jadi kalau misalnya mau melakukan aksi atau mau dibawa ke litigation, itu kan ya buktinya ada gitu, secara saintifik ada, legal basisnya juga ada, jadi strong gitu ketika dibawa. Sahabat Harmoni Hukum, semakin menarik ya pengalaman dari Lulu mengikuti COP26 di Glasgow seiring dengan pelaksanaan kegiatan ISMA ya, yang diikuti oleh Lulu. Boleh nanya mungkin agak lebih ke COP-nya ini. Bagaimana sih pengalaman Lulu setelah mengikuti COP tentunya? Tadi kan di segmen sebelumnya Lulu sudah cerita apa sih yang dilakukan di COP, bagaimana kemudian Lulu bisa menjadi bagian yang tidak terlepaskan dalam kegiatan di COP, termasuk kegiatan di Glasgow University. Kira-kira pengalaman apa yang Lulu kemudian peroleh setelah mengikuti COP26? Apa yang pelajaran itu mungkin bisa dibagikan ke teman-teman atau ke sahabat Harmoni Hukum, dan kira-kira ke depannya ini harus dikonkretkan dalam bentuk apa sih lo, karena lo kan anak hukum nih, gimana sih informasi ini juga perlu dong anak-anak hukum di seluruh Indonesia dan di Sulawesi Selatan, karena menurut saya informasi seperti ini masih sangat kecil dilakukan pasca COP26. Itu gimana lo? Betul banget. Jadi kalau soalan apa pelajaran yang aku dapatkan setelah COP26 itu ya tentunya banyak. Tapi yang paling aku pengen tekankan bahwa do believe the scientific evidence. Percayalah dengan bukti-bukti saintifik yang mengarah pada kesimpulan bahwa climate change itu ada gitu. Climate change is real and it's gonna make us extinct, dan akan membuat kita punah gitu pada akhirnya. Yang kedua adalah untuk memastikan bahwa ada keadilan iklim, maka kita butuh seseorang yang bukan seseorang, tapi gerakan kolektif yang bisa mendorong keadilan iklim itu bisa upholded gitu. Dan kemudian jangan pesimis karena di luar sana banyak sekali gerakan-gerakan dan banyak orang yang mau berbuat untuk climate gitu. Sehingga ya kalau misalnya orang berbuat di sana kayak misalnya pada saat Global Day of Action, semua orang dari semua kalangan, semua umur, mau dari manapun itu, mereka turun semuanya ke jalan dan ya intinya mereka chanting begitu. Bahkan di sana ada kayak Green Party, Partai Hijau begitu, dan banyak blok-blok yang ada di sana. Tapi semuanya tujuannya sama begitu. Bagaimana caranya supaya leaders yang ada di Blue Zone ini serius untuk mencoba tackling atau mengatasi isu perubahan iklim ini. Jangan cuma kayak misalnya Greta bilang bla 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 gitu kan. Nah itulah yang terjadi menurut aku, bahwa kita butuh gerakan yang benar-benar radikal dan mampu memberikan pengaruh terhadap pemangku kebijakan yang ada, baik itu secara internasional maupun secara nasional. Sehingga ya yang perlu kita dorong adalah keberpihakan gitu. Kita butuh kebijakan yang berpihak terhadap iklim, kita butuh kebijakan yang berpihak terhadap lingkungan, dan kita butuh political will untuk mendukung upaya-upaya ya pembuatan kebijakan yang berbasis lingkungan itu sendiri. Lu kalau nggak salah, lu kan sempat ketemu Menteri KLHK ya, kalau nggak salah ya. Pernah sempat lihat sih. Itu gimana, boleh cerita nggak? Ini saya juga belum pernah ketemu sahabat Harmoni Hukum, meski saya banyak berkutak-atik di bidang lingkungan hidup, sampai hari ini saya belum pernah ketemu dengan Menteri KLHK. Tapi Lulu ketemunya bukan lagi ketemunya di Indo, ketemunya justru di event di COP26. Itu boleh cerita dikit nggak lo seperti itu? Itu juga menarik tuh menurut saya. Iya Pak, jadi kemarin itu memang ada pertemuan khusus yang diadakan oleh Kementerian LHK, dan waktu itu saya daftar dan ikut ke sana. Sebenarnya ada dua. Yang pertama itu
sesinya dari Pak Basuki Menteri PUPR dan yang kedua itu adalah dari Bu Siti Nurbaya Bakar. Dan saya ikut yang sesi kedua. Waktu itu beliau sampaikan soal bagaimana caranya Indonesia sampai ke net zero emission begitu 2050. Dan waktu itu saya yang dalam pemikiran yang berpikir bahwa waduh ini gimana caranya kita net zero kalau misalnya ada masih banyak proyek-proyek strategis nasional yang berjalan gitu. Gimana caranya? Padahal FOLU, Forest and Other Land Use, konversi hutan menuju lahan gitu masih banyak gitu kan. Dan pada akhirnya ya tertrigger lah saya untuk bertanya gitu, terdesak banget waktu itu pengen nanya. Pada akhirnya oke, angkat tangan terus nanya, Bu saya pengen tanya gimana ya caranya biar net zero emission ini tetap sampai dan tercapai di tahun 2050 walaupun ada proyek strategis nasional yang berjalan di tengah-tengahnya gitu. Waktu itu dijawab seperti ini, dibilang bahwa itu kalau misalnya proyek strategis nasional itu udah disiapkan lokasi hutan sendiri begitu untuk pembangunannya, atau memang ada intinya udah disiapkan regulasi dan juga tempat gitu loh, seperti itu. Tapi saya masih entah kenapa masih agak skeptis begitu ketika mendengar jawaban itu, karena memang ya masih berpikir ya kalau hutan dibuka ya tetap saja itu menimbulkan emission kan. Dan ya kalau hutan dibuka ya pasti yang pertama yang korban adalah hutan itu sendiri pastinya. Benar. Dan ya dampak lanjutnya adalah ya emisi gas rumah kaca meningkat gitu. Jadi ya waktu itu masih skeptis banget dan ya pada akhirnya masih bertanya-tanya sampai sekarang kira-kira bagaimana ya kalau misalnya proyek strategis nasional ini masih jalan gitu kan, apalagi kayak misalnya kita mau bangun IKN gitu kan. Dan IKN udah ada loh itu. Udah ada. Dan ada, kan. Kemudian kan ya otomatis banyak hutan lahan yang mau dibuka, jadinya ya anak muda harus concern ke situ sih, bagaimana agar kita bisa mengawal bahwa project ini benar-benar ya sustainable secara environment dan juga memang masih dalam prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, biar kita tidak di greenwashing istilahnya. Kalau kampus gimana lo? Kalau seperti itu, maksudnya penting juga sih menurut saya kalau kemudian walaupun nantinya sebentar kita akan kita coba deeply untuk membahas tentang anak muda, tetapi pertanyaannya kemudian dari uraiannya Lulu, menurut saya sahabat Harmoni Hukum menarik sebenarnya. Kampus ini kan dalam pikiran saya kampus ini kan orang-orang cerdas nih, semua anak-anak muda yang cerdas gitu. Kira-kira menurut Lulu kampus ini harus mengambil peran apa? Apalagi hari ini hari lingkungan hidup, jatuhnya hari Minggu nggak ada riak-riak lingkungan hidup gitu, seolah kita diam, kampus juga diam, teman-teman sahabat Harmoni Hukum, karena mungkin hari akhir pekan ya kali ya. Padahal kalau bicara lingkungan tadi Lulu udah bilang nggak ada akhir pekannya bicara lingkungan lo. Itu kira-kira kampus harus memainkan peran apa lo menurut Lulu sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UNAS ataupun konteksnya adalah sebagai mahasiswa yang mewakili seluruh anak muda di Indonesia yang pada akhirnya nanti akan mengalami situasional yang sesungguhnya akibat lingkungan yang rusak dan lain sebagainya. Kira-kira gimana itu lo? Ya menurut aku ya Pak, ini penting banget kalau misalnya kita tanya apa sih sebenarnya peran kampus gitu, universitas dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berkaca dari universitas-universitas di luar negeri, misalnya di University of Glasgow, dan menurut aku ya banyak lagi misalnya universitas di UK lainnya juga, mereka tuh memang betul-betul sangat-sangat mematuhi yang namanya ESG, Environmental Social Governance. Jadi memang itu yang menjadi salah satu nilai jual mereka, bahwa proyek-proyek yang mereka laksanakan itu berbasis lingkungan gitu dan tidak merusak lingkungan. Dan menurutku itu adalah salah satu hal yang patut dicontoh sebagai best practices dari universitas luar yang dapat menurut aku bisa diadopsi begitu di universitas. Dan kemudian menurut aku tentunya penting bagi universitas untuk menyediakan ruang-ruang diskusi yang inklusif, tidak hanya berfokus kepada misalnya akademisi saja, pertemuan antara akademisi atau consultation seperti itu, tapi perlu dilibatkan mahasiswa-mahasiswa, anak muda, agar terbangun dan tercipta kesadaran yang sama begitu, bahwa kita
ya perjuangan untuk melindungi lingkungan dan mengelola lingkungan itu adalah perjuangan bersama, bukan perjuangan segelintir orang gitu. Dan ya itu menurut aku penting karena tidak hanya itu, kolaborasi antar sektor juga kan penting. Jadi tidak hanya dari government-nya tapi juga non government dan juga akademisi dan juga masyarakat sipil harus bersatu agar bisa terbangun aksi-aksi kolektif gitu, Pak. Ya, sahabat Harmoni Hukum, luar biasa ya. Anak muda yang hadir di hadapan kita ini luar biasa, pengalamannya banyak, pemahamannya tentang lingkungan juga sangat luar biasa, dan aksi-aksi nyatanya. Ini kan Lulu mewakili anak muda lah di seluruh Indonesia, karena ya maklum saja Lulu di sementara kuliah ya. Kira-kira menurut Lulu bagaimana apa yang harus dilakukan, atau kesadaran apa sih yang harus dibangun ke anak-anak muda ini ya, either mereka mahasiswa atau yang jelasnya genrenya adalah anak muda, terkait dengan isu lingkungan, utamanya perubahan iklim gitu, supaya mereka tidak begitu alergi ketika mendengar kata perubahan iklim, tapi yang mereka lakukan adalah mereka sadar lingkungannya sementara terancam, perubahan iklimnya terus terjadi seperti yang Lulu bilang. Anak muda ini harus diapain nih anak muda kita supaya punya sense of belonging yang kuat terhadap isu-isu lingkungan, lo gimana tuh lo? Ya benar banget, dan ini pertanyaan menarik sih Pak Waskan, thank you for raising this question. Jadi kalau ditanya anak muda harus ngapain gitu, pertama menurut aku satu, bangun kesadaran. Jadi susah bagi kita untuk membuat isu lingkungan dan isu climate change ini sampai ke atas kalau kesadaran anak muda saja tuh belum terbangun gitu. Misalnya kita coba buat misalnya edukasi lingkungan hidup, begitu kita buat mentoring kecil-kecilan atau misalnya sesi sharing session dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang, karena aku paham banget kalau misalnya bahasa climate change atau bahasa lingkungan itu kadang-kadang terdengar sangat sangat keren, cool, dan bahkan saking coolnya susah dimengerti gitu. Nah itu kita perlu menerjemahkan bahasa itu ke bahasa yang mampu dicerna oleh anak-anak, anak muda, dan juga ya seumuran aku gitu, sehingga terbangun kesadaran yang sama gitu bahwa climate change itu ada dan kita paham dasar-dasar climate change itu sendiri sebelum itu membuat kita bisa mengatur gerakan apa sih yang kita perlukan gitu. Nah kalau misalnya berangkat dari masalah itu, nah iya ini juga kepikiran sih, kayak kenapa kita nggak kayak Italy gitu. Di Italy kan Italy itu negara pertama yang memasukkan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum nasionalnya mereka gitu. Kenapa kayak kita nggak coba gitu untuk ya do the same gitu, tapi dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal Indonesia gitu. Dan tidak hanya itu, menurut aku, nah ini juga aku mengingat kembali bahwa ada salah satu survei dari Lembaga Survei Indonesia yang mengutip bahwa level of concern anak muda itu terhadap climate change itu sudah tinggi. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya level of concern-nya tinggi, belum tentu mereka mau bergerak gitu kan. Ada yang sadar tapi ya belum tentu mau bergerak gitu. Jadi menurut aku yang penting, tidak kalah penting adalah membangun ya urgensi, rasa urgensi, sense of belonging, dengan cara misalnya kita kasih tahu atau kita coba educate lagi mereka bahwa kalau misalnya bukan kita yang bergerak, kita anak muda yang bergerak, siapa lagi yang mau memperjuangkan hak lingkungan untuk generasi masa kini dan mendatang, intergenerational dan intragenerational equity. Jadi ya masa mau di uphold haknya kita misalnya sama orang tua begitu, padahal anak muda yang diberi hak itu bisa bergerak begitu seharusnya. Oleh karena itu kita butuh upaya penyadaran dan ya intinya educate, agitate, dan organize gitu istilahnya. Edukasi, bangun kesadaran, dan juga bangun aksi gitu. Berarti kita yang kurangnya menurut lu di aksi belum ya? Di aksi, tapi itu sebenarnya kausal sih dampaknya. Jadi kayak dari awareness dan edukasi yang kurang itu berdampak kepada kurangnya ini juga, kurangnya aksi yang terbangun gitu. Dan kemudian yang ketiga yang terpenting adalah ya aksi. Karena kenapa? Dan itu tidak harus selalu melulu dengan misalnya kayak kita harus demo atau apa begitu, tapi melalui
diskusi-diskusi atau misalnya diskusi publik atau misalnya kita melakukan project begitu di beberapa wilayah-wilayah yang memang di situ kesadaran iklimnya masih kurang gitu, itu akan sangat bermanfaat begitu. Setidaknya kita bisa make a change, kita bisa membuat perubahan gitu. Dan dari aksi itulah kita harapkan itu bisa membangun influence, pengaruh terhadap pemangku kebijakan agar mereka bisa dapat sadar bahwa kita butuh keberpihakan terhadap isu iklim ini, kita butuh kebijakan yang pro iklim, sehingga ya dari grassroots, dari pergerakan akar rumput itulah yang naik ke atas gitu. Jadi dari anak muda bisa sampai ke atas. Kalau menurut Lulu di skop yang kecil ini Lulu, di Sulawesi Selatan, kampus lah, banyak kan kampus gitu ya. Menurut Lulu kira-kira simpul apa yang kita harus bangun untuk mengkonkretkan tadi yang Lulu kemukakan, sehingga sahabat Harmoni Hukum di Sulawesi Selatan yang akan mengikuti atau mendengarkan nantinya tayangan ini kemudian bisa berpikir, yuk kita bikin apa gitu. Yuk, karena memang saya lihat, karena menurut dalam pandangan saya ruang kampus masih terlalu kecil terhadap isu lingkungan. Itu pandangan saya ruang kampus itu terlalu kecil. Diskusi itu hampir nggak ada diskusi tentang lingkungan gitu. Kebijakan dalam beberapa kesempatan kita lihat kalah dari isu-isu pembangunan dan lain sebagainya ya. Dan ini agak sedikit ironi sebenarnya ketika kita mengatakan bahwa kita aware terhadap lingkungan, sadar akan isu perubahan iklim, tetapi di posisi pengambilan kebijakan yang part-part kecil itu kemudian itu tidak seperti yang kita inginkan. Itu gimana sih harusnya lo? Benar banget Pak. Nah itu memang ya kinda ironik begitu. Tapi menurut aku still anak muda itu masih punya jalan panjang gitu. Betul. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi daripada stuck di satu posisi bahwa benar ada ironi dan ya sudah gitu aja. Lebih baik kita ya find orang-orang yang like minded begitu. Carilah, kita coba buat inisiatif yang menggait orang-orang yang kira-kira punya concern yang sama, dan kemudian kita coba untuk spread awareness itu, misalnya paling kecil di lingkungan kampus, buat diskusi rutin begitu, atau misalnya kayak kemarin kalau di University of Glasgow itu saya ingat waktu itu dari Extinction Rebellion, mereka selalu buat kelas rutin yang semua orang bisa masuk, dan itu memang betul-betul soal dasar-dasar climate itu sendiri, dan tidak harus dari lecture begitu, tapi juga dari misalnya nonton bareng begitu, atau misalnya diskusi-diskusi atau mau buat project-project tertentu, dan semuanya bisa ikut di lingkungan kampus. Nah, kenapa sih kita nggak coba adapt hal yang sama begitu, dan misalnya kita buat kayak gerakan kecil atau organisasi kecil begitu kan, yang ya tidak perlu lah misalnya dinaungi oleh kampus atau apa, yang penting tujuannya tersampaikan gitu, mencoba untuk bangun awareness dan buat aksi untuk lingkungan kita. Nah dari situlah kalau misalnya kita mampu untuk mengumpulkan lebih banyak teman-teman lagi, ya kita coba untuk buat misalnya project atau misalnya influencing, kita punya inisiatif kepada setidaknya misalnya petinggi kampus atau misalnya tinggi fakultas paling tidak gitu. Karena memang harus aku akui bahwa ya pembicaraan tentang climate itu masih eksklusif gitu. Masih sangat eksklusif. Apalagi ya ini adalah hal yang sering saya hadapi, dan ini pertanyaan-pertanyaan yang sering saya hadapi kalau misalnya ngomong soal climate di depan teman-teman, kayak mereka pikir kayak emang nggak ada hal yang lain selain climate gitu. Padahal mereka tiap hari ngeluh tentang panas, hujan, banjir, sampah. Something yang sebenarnya adalah yang berkontribusi. Benar banget. Benar. Jadi memang ya saya berpikir bahwa ya bukan salah mereka juga, karena ya mereka mungkin belum menyadari bahwa masalah-masalah, bahkan masalah ekonomi sosial yang terjadi itu ya banyak dipengaruhi juga oleh kerusakan lingkungan dan juga climate crisis. Jadi ya memang it's kind of difficult, but still we can do it begitu. Iya. Sahabat Harmoni Hukum, luar biasa ya, ini benar-benar jadi sebuah challenging bagi kita anak-anak muda. Saya pakai kata kita supaya saya juga bisa masuk sebagai bagian dari anak-anak muda. Sahabat Harmoni Hukum, tidak terasa ya cerita bincang kita dengan Lulu begitu sangat inspiratif menurut kami, dan akhirnya kita sudah hampir tiba di ending dari
bincang sore kita hari ini. Dan Lu, ini mungkin bisa menjadi sebuah mungkin pemantik ya, jadi pemicu dan pemacu bagi setiap orang yang akan melihat tayangan ini. Menurut Lulu, apa saran yang dapat Lulu berikan untuk sahabat Harmoni Hukum dimanapun mereka berada nantinya untuk lebih peduli terhadap lingkungan hidup? Dan kira-kira kalau kita berkolaborasi tadi seperti yang Lulu kemukakan, kolaborasi seperti apa sih yang kita harus bangun di semua stakeholders gitu, sehingga nantinya kita tidak jadinya seperti Lulu bilang, harusnya sih inklusif, nggak boleh eksklusif gitu, sehingga kita bisa berharap bahwa ke depannya gaung tentang lingkungan hidup, gaung tentang perlunya kesadaran kita terhadap perubahan iklim yang sudah terjadi di sekeliling kita itu bisa menjadi kesadaran kita bersama. Kira-kira saran Lulu di ending dari bincang sore kita, Lu silakan. Kalau saran aku sih pertama ya, kita anak muda, jalan kita masih panjang gitu, dan oleh karena itu manfaatkan waktu kita untuk bisa mencari inisiatif apa yang kita bisa dorong buat lingkungan hidup kita ini makin lestari, makin asri. Karena tidak menutup kemungkinan kita ini anak muda bisa saja menjadi pemangku kebijakan di kedepannya. Sehingga kalau misalnya anak muda sedari dini sudah ditanamkan paradigma bahwa kita harus pro iklim, kalau misalnya ke depannya mereka bisa menjadi ya berada di posisi kunci pemerintahan, maka tentunya itu adalah salah satu kemenangan bagi kita. Kenapa? Karena setidaknya ada satu orang yang dapat menginfluence kebijakan yang pro iklim. Dan yang kedua, kita anak muda, kita adalah agent of change dan kita perlu perubahan. Ingat, untuk melindungi lingkungan dan juga menginfluence kebijakan lingkungan, kita perlu dua hal, individual change dan systemic change. Ketika individual change itu berhasil di antara anak muda dan kemudian membangun collective change, maka kita bisa mendorong itu menjadi suatu perubahan sistemik agar di pemerintah kita atau di negara kita bisa terjadi perubahan sistem yang pro terhadap kebijakan iklim. Oleh karena itu, apa yang kita perlu lakukan yang paling kecil dari skala kecilnya adalah satu, upaya edukasi paling kecil di lingkungan keluarga, di lingkungan teman-teman, dan juga di sekitar kita. Kalau misalnya kita bisa mempunyai reach yang jauh lebih besar, ya kenapa tidak untuk kita organize action begitu. Sahabat Harmoni Hukum luar biasa ya, luar biasa menurut saya. Ini PR kita bersama teman-teman semua, sahabat Harmoni Hukum dimanapun Anda berada. Dan pada akhirnya saya mewakili tim Harmoni Hukum mengucapkan terima kasih banyak loh untuk kesediaan, keluangan waktu, berbagi pengalaman, berbagi inspirasi, tentunya di area lingkungan khususnya. Karena hari ini juga bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup, teman-teman sahabat Harmoni Hukum. Jadi memang orang yang kita hadirkan, anak muda ini memang cocok dengan momentum Hari Lingkungan Hidup. Dan yang tidak kalah penting adalah semoga apa yang Lulu sampaikan tadi bisa mencerahkan, memberikan inspirasi kepada satu anak muda, 2 anak muda, 3 anak muda, dan seterusnya dalam rangka membangun jejaring anak-anak muda yang sadar lingkungan dan kemudian beraksi untuk keselamatan lingkungan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Sahabat Harmoni Hukum, jika ada saran, komentar, ya, saran komentar silakan dituliskan nanti di kolom komentar, ya ada di kolom komentar. Dan jika Anda terus menyukai channel Harmoni Hukum, maka dukung kami dengan cara salah satu yang paling terpenting adalah menontonnya pasti, memberikan komentar, subscribe tentunya yang tidak kalah penting, karena konteksnya adalah kita terus berjejaring dan kemudian mudah-mudahan channel Harmoni Hukum ini terus akan eksis dengan ide-ide dan inovasi-inovasi untuk melahirkan tokoh-tokoh muda, dan kemudian yang tidak kalah penting adalah membangun sebuah peradaban dengan literasi atau edukasi, pendidikan hukum, dan konsultasi hukum. Salam Harmoni Hukum dan ciao. Ciao.